Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Fatih Fauzi, NIM 123200070 dari kelas Informatika C, kelas Struktur Data. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mini project untuk tugas struktur data. Di sini saya membuat sebuah aplikasi restoran gitu yang nanti menerapkan sebuah konsep dari linked list, lalu ada queue atau antrian, dan juga stack atau tumpukan. Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke outputnya aja. Jadi, tampilan pertama apabila kita running programnya adalah seperti ini, ada judulnya nanti selama data di Restor Asri. Di sini ada 6 menu, ada input pemesan, daftar menu, pilih menu, riwayat pemesan, dan keluar. Oke, input pemesan ini nanti kita akan inputkan nama pemesan, yang nanti dari input ini kita masukkan ke dalam antrian, yang dapat kita lihat di menu 2. Nah, di daftar menu ini, nanti ada daftar menu beserta stoknya juga, dan di menu 4 ini nanti kita akan untuk memesan makanan sesuai dengan antriannya. Dan apabila sudah memesan, nanti akan masuk ke menu 5 ini, riwayat pemesan, atau nanti tumpukannya lah, istilahnya gitu. Oke, misal kita masuk ke nomor 2, misalkan ya, ini kan datanya masih kosong, misal nomor 2, nah, maka antrian masih kosong. Lalu di nomor 3 ini ada ini daftarnya, harga, dan stoknya juga. Apabila nanti stoknya itu sama dengan 0, maka nanti ada keterangan bahwa menu itu habis gitu. Misal kita kembali lagi ke menu 4, maka antrian masih kosong, nggak bisa. Menu 5 juga riwayat pemesan masih kosong. Itu, oke, kita inputkan dulu, misal nanti ada 2 ya. Misal pertama aja Swati Fauzi. Oke, data berhasil diinput. Misal kita masukkan lagi, misalkan Dika Bagus. Oke, maka nanti masuk ke antrian nomor di menu nomor 2. Nah, pertama kan tadi yang antri dulu adalah Aziz, maka Aziz nanti di urutan pertama gitu. Dan Andika di urutan kedua. Oke, untuk daftar menu masih sama karena belum ada perubahan. Lalu pilih nomor 4. Nah, di sini akan otomatis atas nama Aziz Fatih Fauzi karena yang antri di bagian paling depan. Jadi dilayani terlebih dahulu. Misal, kita pesan nasi goreng sebanyak 2. Lalu kita pesan lagi sebanyak misal jus nanas sebanyak 2 juga. Terus sudah, maka nanti nasi goreng sebanyak 2 porsi dan jus nanas sebanyak 2 porsi, totalnya 60.000. Misal kita bayar kurang, misal 10.000, maka nanti pembayaran kurang, mohon diulangi. Oke, kita ulangi misal dari 70.000, maka nanti kembalian 10.000 gitu. Oke, maka nanti Aziz sudah bayar dan sudah pesan, maka nanti masuknya ke nomor 5. Nah, ke riwayat pemesan. Nah, di sini kita menerapkan sebuah stack atau tumbukan. Sedangkan di daftar pemesan tadi yang antrian, maka nanti kan naik ke posisi 1 di antrian. Itu. Apabila nomor 6, nanti data akan tersimpan di dalam file. Nah, menyimpan data dan berhasil menyimpan data. Maka nanti kalau kita running lagi programnya, data yang sebelumnya akan masih ada. Misal tadi data pemesan kan masih ada Nandika ya, nah masih ada. Lalu di riwayat juga masih ada. Gitu. Dan di daftar menu pun, tadi kan kita pesan nasi goreng ya, 2 ya, maka nanti berkurang juga sebanyak 2, dan nanas juga berkurang sebanyak 2. Dan ini masih sama seperti yang sebelumnya gitu. Karena di sini saya menerapkan sebuah file. Oke, mungkin keluar aja. Udah, untuk pembahasan seperti itu. Kita langsung ke codingannya. Oke, seperti biasa. Ini ada daftar library, lalu kita menggunakan start nama dengan nama pemesan. Nanti ada string nama dan pointer next, ini data pemesan. Lalu seperti biasa kita deklarasikan variabel globalnya, ada pointer head, pointer tail, pointer kill, pointer tail, dan pointer nb untuk queue-nya. Dan saya menerapkan maksimalnya itu 10 antrian. Jadi kalau lebih dari 10 antrian, maka nanti antrian penuh. Dan di sini kita menggunakan pointer kepala, kita set 0 juga, dan pointer ekor untuk deklarasi stacknya nanti untuk menu 5. Oke, ini stoknya, ada jumlah atau stoknya ini. Harga menu ini dari nasi goreng sampai jus nanas, harga ini 20.000 sampai 10.000, dan stoknya itu kita set awalnya itu 50. Ya, terus yang pertama hitung jumlah data. Ini di sini ada count data.
untuk menghitung jumlah antriannya, data atau nama yang masih mengantri. Jika head sama dengan 0, maka dikembalikan 0 kalau 0. Kalau tidak, maka nanti kita buat variabel banyak sama dengan 0, cure sama dengan head ya, sama dengan head berarti nanti di awal. Selama cure ini tidak sama dengan 0, maka cure ini di next kan, ke cure next. Lalu banyaknya ini di plus plus kan. Nah, nanti maka apabila cure sama dengan 0, maka nanti banyaknya ini sama dengan jumlah dari datanya di return banyak. Itu lalu is full atau cek data penuh atau enggak. Ini untuk menginput antriannya penuh atau enggak. Kalau count data ini sama dengan max, maka returnnya true, full. Kalau enggak, maka false. Itu is empty, kebalikannya, kalau count data ini sama dengan 0, maka true, karena 0, kosong. Kalau tidak, maka false. Gitu. Oke, langsung kita ke main menu. Oke, jadi di sini. Jadi biasanya deklarasikan beberapa variabel. Ini untuk filenya nanti aja di belakang kita bahas. Kita langsung masuk ke do sistem CLS ini untuk meng-clear. Lalu header utama ini adalah sebuah judulnya, ini banner restonya, header utama. Jadi nanti ada tulisan selamat datang di restorasi seperti ini. Oke. Ya, lalu di sini outkan menu dari 1 sampai 6, lalu pilih menu, disainkan ke pilih. Kalau pilih sama dengan 1, maka kita cek dulu. Kalau full, maka antrian telah penuh, harap sabar. Kalau enggak, maka nanti masuk ke else, masukkan data pemesan, masukkan namanya. Kita menggunakan deadline ya, supaya nanti bisa 2 kata atau lebih gitu. Lalu masukkan nama ini sebagai parameter ke fungsi tambah data. Nah, ke sini masuknya. Kita cek lagi kalau kosong, maka kalau datanya ini masih kosong di antriannya, itu head kita alokasikan member kosong. Saya menggunakan new ini untuk menggantikan malloc, sebenarnya fungsinya itu sama aja. Ini untuk mempersingkat aja saya menggunakan new. Lalu head nama kita set nama dan head next-nya 0. Tel sama dengan head karena masih kosong datanya. Kalau nggak kosong, maka nanti ke sini kita set nb ini pemesan, lalu nb nama sama dengan nama, nb next kita set 0, dan tel next sama dengan nb, dan tel sama dengan nb. Jadi di sini kita menerapkan sebuah konsep dari sisi belakang ya, karena kan nanti kita menerapkan sebuah di sini menerapkan sebuah konsep queue ya, antrian. Jadi nanti kalau data ditambahkan, maka data itu kan menuju ke di barisan belakang gitu. Maka nanti kita menerapkan sebuah konsep dari sisi belakang seperti ini. Oke, nanti udah masuk datanya. Oke, maka menu 1 udah selesai. Nah, ini data berhasil di input. Lalu jika pilih sama dengan 2, maka nanti ke display data. Display data ini adalah untuk outputkan daftar pemesan yang tadi menerapkan sebuah queue atau antrian. Nah, ini display data. Kalau masih kosong, maka nanti outputnya antrian kosong. Kalau enggak, maka nanti ke sini outkan banyak data antrian. Ya, tadi kan kita udah membahas tentang count data ya. Jadi ini jumlah datanya berapa. Lalu out data antrian. Ini kita beri nomor, integer nomor 1, kita awali 1 untuk nanti membuat sebuah keterangan antriannya itu dan nomornya di sini. Lalu nanti ada titik spasi cure nama. Selama cure ini tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Itu pun cure sama dengan cure next gitu, sampai cure sama dengan 0, maka nanti tidak masuk ke if lagi, dan nomor ini selalu di plus-pluskan. Oke, seperti itu. Sebenarnya ini sama aja kayak mengoutputkan sebuah linked list. Oke, jadi langsung ke menu nomor 3, pilih menu sama dengan 3, maka nanti masuk ke daftar menu. Oke, ke daftar menu. Nah, ke sini kita siapkan judulnya. Lalu ke sini ada menu makanan dan menu minuman. Ini pada dasarnya sama, cuma beda indeks aja. Saya bedain. Jadi untuk makanan dari integer i0 sampai i sama dengan kurang dari 4. Jadi nanti 0 sampai indeks ketiga. Ini jika jumlah i atau stoknya ini lebih dari 0 ya, dicek dulu, maka nanti kita outkan i plus 1 karena indeksnya dimulai dari 0. Kita tambahkan 1, lalu menunya, nama menunya, terus harganya, dan juga stoknya, jumlahnya. Maka nanti kita cetak sebuah keterangan seperti tadi di nomor 3. Apabila udah habis ya, sama dengan 0,
sampai dengan 0 ini jumlahnya atau stoknya, maka nanti ada keterangan nama menu dan habis gitu, dan harga kita set jadi 0 supaya nanti kalau pelanggan itu memesan sebuah barang yang sudah habis, maka nanti tidak dihitung sebagai sebuah pembelian. Begitupun dengan minuman, ini cuma beda indeks saja. Oke, pada konsepnya sama, jadi nanti kita masukin seperti di itu. Di nomor kita masuk ke pilih menu sama dengan 4 ya. Pilih sama dengan 4. Kita cek dulu kalau kosong, antreannya masih kosong, maka antrean kosong. Kalau enggak, masuk ke sini. Kita inisiasikan dulu ke integer ke ini sama dengan 0. Lalu ke daftar menu. Daftar menu ini tadi ya, yang berisi tentang daftar di nomor 3, sama aja. Lalu atas nama nih, atas nama, add nama. Karena kan kita menggunakan sistem queue ya, antrian, maka yang diambil adalah yang paling depannya add ya. Maka nanti add nama. Terus pilih nomor menu, set in nomor menu, masukkan ke nomor menu. Lalu mau berapa? Kita masukkan ke banyak pesanan. Oke. Jika kita cek, jika nomor menu ini kurang dari 1 dan nomor menu lebih atau nomor menu lebih dari 8, karena kan nomor menunya 1 sampai 8 ya, kalau melebihi maka nanti input salah. Ataupun nanti apabila banyak pesanan ini melebihi dari jumlah atau stoknya, maka input juga salah. Kalau salah, maka nanti disuruh ulangi goto lagi, sini lagi. Kalau benar, maka nanti ke sini ke else. Total bayar dalam parameternya nomor menu, pajak pesanan, dan ke. Oke, total bayar. Nah, ke sini total bayar. Kita deklarasikan nama pesanan indeks 100, jumlah pesanan yang indeks 100, total sama dengan 0, void total bayar, ini, lalu nama pesanan dengan indeks ke ini ya. Kita set sama dengan menu atau namanya itu sama dengan menu dengan indeks nomor menu min 1. Min 1 ini tadi kan nomor menu itu kan otomatis kita isikan itu tidak dari 0 ya, dari 1 kan. Sedangkan indeksnya itu dimulai dari 0, maka kita min 1. Lalu jumlah pesanan dengan indeks ke sama dengan banyak pesanan ini. Lalu jumlahnya stoknya dengan indeks ini sama dengan jumlah indeks nomor menu min 1 dikurangi banyak pesanannya. Lalu nanti totalnya sama dengan total ditambah jumlah pesanan ke dikali harga nomor menu min 1. Nanti maka akan ketemu dari total itu. Oke, setelah total bayar ini selesai, maka nanti mau pesan lagi atau enggak? Kalau iya, maka nanti ke-nya ini di-plus-pluskan dulu, lalu ke goto lagi, ke lagi sini. Kalau gitu pun nanti kalau ke lagi ini kan ulangi lagi, maka konsepnya seperti tadi, lalu ke total bayar lagi nanti, yang di total terus harganya. Lalu kalau udah selesai ya, ke else, maka display bayar dengan indeks dengan parameter ke display bayar. Nah, di sini integer bayar, ada integer kembalian sama dengan 0, lalu masuk ke void display bayar dengan parameter integer ke daftar pembelian. Kita siapkan dulu daftar pembelian yang telah dibeli ya, dari indeks ke 0 sampai indeks kurang dari sama dengan ke tadi kan, kayaknya kan tadi kita plus-pluskan terus ya, seiring dengan banyaknya yang dipesan. Lalu siapkan i plus 1, karena kan ini dimulai dari 0 ya, 1, terus ada nama pesanan sebanyak porsinya, jumlah pesanan tadi yang udah kita masukkan di sini ya, di total bayar. Nah, lalu totalnya itu sama dengan total ini tadi, total. Nah, di sini. Lalu siap bayar, itu masukkan ke bayar. Nah, apabila bayar ini lebih dari sama dengan total, maka nanti kembaliannya bayar kurangi total ya. Nanti muncul kembaliannya berapa, itu masuk ke hapus data. Kalau enggak ya, kalau kurang bayarnya, maka pembayaran kurang, diulangi lagi ke go to X ke sini. Nah, apabila berhasil, tadi kan ke hapus data. Hapus data itu untuk menghapus dari antrian, dan juga nanti dimasukkan ke dalam riwayat tumpukan. Kan kita data. Oke, langsung ke hapus data. Nah, ke sini, jika kosong, antrian kosong, silahkan isi dulu. Lalu jika tidak, ini del sama dengan head. Jadi kan yang dihapus itu yang di head kan. Jadi del sama dengan head, nama sampah ini sama dengan del nama ya, del nama. Lalu masukkan ke antrian sampah dengan parameter sampah. Nanti kita bahas kesini dulu head sama dengan head next. Jadi headnya itu kita nextkan dulu ya, supaya nanti tidak ikut kehapus. Lalu delnya kan tadi
berarti masih ketinggalan di depan, maka tinggal kita hapus dengan delete. Oke, kita masuk ke antrian sampah untuk memasukkan ke riwayat pemesan. Ini antrian sampah ini dengan parameter nama sampah. If kepala sama dengan 0 atau riwayat ini masih kosong ya, maka nanti biasa alokasikan memori kosong untuk kepala, dan kepala next sama dengan nama sampah, dan kepala nama ini sama dengan nama sampah, dan kepala next sama dengan 0. Lalu ekor sama dengan kepala seperti biasa. Lalu jika tidak, kalau nggak 0 ya, maka ini kita deklarasikan pointer sampah dengan setelah pemesan tipe datanya. Lalu sampah sama dengan new pemesan. Ini untuk mengalokasikan memori kosong. Sampah nama sama dengan nama sampah next sama dengan kepala. Ya, jadi di sini kita menerapkan sebuah sisip depan ya, berarti ya sisip depan, karena kan tumpukan berarti kan yang baru ditumpuk adalah yang paling atas ya. Kalau yang paling atas berbeda dengan tadi yang nanti yang menerapkan sisip belakang. Itu nanti datanya udah masuk, dan kita ke menu nomor 5, ke display sampah atau display riwayatnya. Nah, ini display riwayat pemesan. Jika kepala sama dengan 0, maka riwayat pemesan masih kosong. Oke. Lalu jika tidak, maka nanti daftar riwayat pemesan yang telah selesai memesan. Ini sebagai keterangan, cure sama dengan kepala ya. Jadi dimulai dari kepala. Selama cure ini tidak sama dengan 0, maka nanti outkan dulu namanya, cure namanya. Lalu cure-nya itu kita next-kan ke cure next. Tuh, gitu pun sampai cure dengan 0. Jadi seperti nge-display sebuah list seperti biasa dari kepala sampai ekor gitu. Lalu udah selesai, maka nanti out timeline udah selesai, maka programnya selesai. Lalu apabila kita pilih sama dengan ini, maka nanti break dan kita menyimpan datanya ke sini, simpan file txt. Kita buat upstream untuk mengoutputkan ke filenya ya, dengan nama jumlah ini untuk stoknya jumlah.txt. Ini dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari 8, terus i plus plus. Terus file 2 nya kita cetak ke filenya, ini sama dengan jumlah i ya, dari tadi kita simpan di sini di file 2. Lalu apabila udah sampai indeks ke 7 berarti, maka nanti file 2 nya itu close. Begitupun dengan ini file 4 dengan nama.txt, dari cure sama dengan flat sama. Selama cure tidak sama dengan 0, maka nanti nyetaknya ke filenya cure nama inline. Lalu cure-nya di next kan sampai 0 ya. Lalu file 4 close, terus upstream lagi file 6 dengan riwayat, ini untuk riwayat, ini untuk nama, dan ini untuk stoknya. Nah, cure sama dengan kepala ya, kan riwayat ini tadi menggunakan kepala dan ekor. Selama cure tidak sama dengan 0, ini sama seperti ini, bukan di-outkan tapi di-outputkan ke filenya. Lalu cure sama dengan cure, lalu file close. Lalu apabila kita buka lagi file programnya, maka nanti masuk ke sini dulu nih, open file.txt. Upstream file ini dengan jumlah.txt, close in. If file is open, maka nanti masuk ke sini. While selama file ini ada isinya ya, nanti masuknya ke A, nanti jumlah indeks ke B, ini kan B inisialisasinya sama dengan 0 sama dengan A, lalu B nya ini plus plus kan, begitu pun terus nanti, maka akan kembali lagi ke kayak data sebelumnya. Lalu filenya close, tutup. Lalu upstream file 3 ini nama.txt. Jadi apabila file 3 ini open, maka nanti selama getLine file 3 si ini untuk membaca sebuah nama yang ada spasinya ya, maka nanti disimpan di C selama ada datanya, nanti maka masuk ke tambah data, ini untuk menambah data di antriannya. Nah, begitupun nanti sampai kosong ya, nanti file 3 close. Lalu file 5 ini riwayat, untuk riwayatnya getLine biasa, ini nanti masuknya ke antrian sampah. Nah, itu maka nanti datanya akan seperti semula lagi. Jadi itu untuk program yang saya buat, menerapkan sistem dari linked list, queue, stack, dan file untuk menyimpan data. Itu ya, sekian penjelasan dari program saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.